Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi sama gua si Setang One, Lebar. two, three, come on! Anjir, rindu banget gua bikin konten. dua dua atau 3 minggu ini jam upload gua tuh berantakan banget. Mungkin ini juga masih sampai sekarang karena gue lagi pengen fokus narik sebenarnya, karena gue ada sedikit beban-beban yang harus gue selesaikan. Nah, karena gue HP-nya cuma satu, jadi ketika gue hidupin aplikasi editnya, si aplikasi drivernya yang buat ngebitnya dia uh, sign out gitu. Jakarta udah hampir kembali normal ya, maksudnya sudah mulai macet perjalanannya. Terus udah mulai banyak yang keluar. Bahkan kemarin hari Minggu kemarin ya, hari Minggu tanggal berapa ya sekarang, tanggal 23. Hari Minggu tanggal 21 kemarin pertama kalinya CFD dibuka. 21 apa 22 sih? Hari ini hari apa sih? Ya, 21 karena hari ini tanggal 23. Ini hari Selasa. Pertanggal 21 kemarin tuh macetnya tuh sebelah kanan tuh. Udah mulai macet. Ini gua bikin konten ngevlog. Entah mau bikin konten apa, kayaknya gua mau ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman gua nanti di dunia perojolan. Pertanggal 21 kemarin CFD udah dibuka lagi. Ramainya kayak apaan tahu. Berasa kayak udah nggak new normal. Ya semoga aja kita tetap diberi kesehatan ya. Imunnya dikebalkan. Dihindari dari virus-virus yang sedang booming itu, virus corona. Karena udah masuk ke bulan berapa ini ya virus corona ya, di Indonesia nggak turun-turun trending ininya, datanya naik terus. Nih di sini jadi tukang lawan arah nih sekarang nih. Aduh. Ada kabar ini juga nih dari dunia perojolan. Tarifnya turun lagi. Nanti gue coba nyempetin ngobrol sama teman-teman gue buat tanggapan mereka apa sih terkait turunnya tarif ini, efek sampingnya apa, apa yang harus segera dirubah gitu loh. Maksudnya gimana cara main mereka. Nanti gue coba wawancarain teman-teman gue terkait tarif dunia perojolan nih, khususnya Grab ya. Di Grab ini khususnya buat GrabFood, karena banyak orang-orang yang ngeluh terkait turunnya tarif ongkos kirim. Udah turun terus jauh gitu katanya. Makanya ini gua langsung gas ke tempat biasa gua nongkrong. Temen gua nggak ada di sini. Buat biasa gua nongkrong di wilayah Panglima Polim. Tempat biasa gue ngebit kalau menjelang sore ke malam, bahkan sampai ke tengah malam biasanya gue di sini. Right nih, na 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 na. Nggak tahu ini udah 16.58, udah ada yang datang belum ya? Oh udah. Semoga belum rame pesaingnya. Neng, belum ada yang kemarin, Neng. Belum ada yang kemari.
Jadi gua hari ini lagi ada di Panglima Polim di depan Abjay. Ini gua lagi pengen ngewawancarain teman gua ojek online. Posisinya sekarang ada di Sulawesi, restoran Sulawesi Panglima Polim. Terima kasih buat restoran Sulawesi. Saya numpang dulu tempatnya karena belum ada budget buat nyewa di dalam. Jadi kita mau wawancara salah satu teman saya ojol buat nanya-nanya terkait ojol masakin itu seperti apa. Yuk disimak. Nama saya Aldi, Kak. Kurang lebih udah jalan 2 tahun. Kalau untuk jadi ojol yang saya alamin itu waktu awal-awal sangat fleksibel ya. Fleksibelnya itu yang pertama waktu. Kita nggak terbentur sama waktu kita yang ngatur. Dari segi waktu ya, dari segi keuangannya, finansialnya, kalau bagi saya sih kalau dia rajin penghasilannya lumayan besar. Kalau dia rajin dan akunnya itu gacor ya. Kalau di kalangan ojol itu dibilangnya gacor itu rame orderan. Tapi kalau yang orderannya agak sepi ya pahit juga sih. Cuma sekedar tahu aja sih saya kalau untuk dari segi saya ya. Ini kan menanyakan dari segi saya ya, bukan dari segi yang lain ya. Iya, bukan segitiga atau segi 4, bukan, apalagi tidak segitiga itu nggak boleh. Jadi kalau dari segi saya untuk pendapatan sih untuk awal-awal oke lah. Dari sebelum ada pandemi ya, sebelum tragedi pandemi COVID-19 ini, penghasilan itu alhamdulillah ya kan, dikarenakan kita ada target yang kita kejar ya kan. Bonus itu kita ada target yang kita kejar, bonusnya itu dalam satu hari itu 185.000. Alhamdulillah tuh ya kan. Berarti kalau 185.000 sehari, kalau kita narik dalam seminggu 6 hari taruhlah, udah kelihatan kan hasilnya. Nah, tapi semenjak ada pandemi COVID ini, itu orderan sih ada untuk di food, untuk di makanan, tapi penghasilannya yang berkurang. Semuanya ya, kalau untuk Grabback kan selama pandemi kan nggak ada, baru hampir 3 minggu ini ada. Tapi kalau untuk orderan kayak express dan food itu bagi saya berkurangnya itu bukan orderannya, tapi pendapatannya yang berkurang. Dari argonya dikecilin, terus tidak ada bonus. Per diamond, kalau di Grab itu dibilang per diamond. Jadi kalau kita mendapatkan dalam sehari 300 diamond itu kita harus mengumpulkan itu 20 foot. 20 foot itu 300 diamond itu kita dapat bonusnya 30.000. Dan 20 foot itu kalau akun kita gacor ya jam 9 udah kelar, tapi kalau nggak gacor ya sampai jam 11 malam baru kelar. Baru-baru ini, baru semenjak pandemi COVID ini. Gitu, pandemi COVID ini. Semenjak benar-benar PSBB lah. Ya, kalau untuk saat ini hampir sama, masih sama. Hampir sama seperti waktu kita belum bisa narik penumpang. Walaupun sekarang hampir 3 minggu penumpang itu sudah diaktifkan kembali, tapi orderan itu pun masih jarang, nggak seramai kayak biasanya. Hari ini aja saya baru dapat penumpang 3 ya, karena kan kabar beritanya kan sebagian orang kerja masih ada yang 1 hari masuk, 1 hari libur, jadi belum full masuk semua. Dan anak sekolah pun masih pada libur, baru mungkin awal tahun dia baru pada masuk. Yang ongkos itu kemarin tragedinya, tiba-tiba ada jam-jam sibuk. Jadi di saat jam sibuk siang, dari jam 11 sampai jam 2, itu Argo Food
itu dihargain 9.000. Itu kotor. Belum dipotong 9.000 itu, belum dipotong 20%. Taruhlah dari 9.000 itu dipotong 20%, kita bersih-bersih kurang lebih 7.200 sampai 7.400 lah ya. Kurang lebih gitu. Tapi yang saya bingung tuh sama pihak perusahaan aplikator, terutama yang di Grab ini, kenapa harus ada hal seperti itu kemarin gitu loh, yang bikin deg-degan para driver, kegaduhan para driver. Secara bensin nggak ada jam sibuk, tetap harga segitu-segitu aja. Makan sehari 25 tetap 25, nggak ada jam-jam sibuk murahnya. Itu yang saya bingung, masa kita dihargainnya di bawah bensin sih? Kalau saya tipikal, saya nggak ngeluh, saya jalanin aja kalau saya. Tapi kalau teman-teman yang lain itu pasti pada ngeluh. Dan saat ini juga semenjak PSBB itu, semenjaknya pas setelah bulan puasa lah, setelah habis lebaran, argo jarak jauh, jarak 7 kilo tetap dihargain 10.000 untuk food. Iya, itu yang saya bingung. Biasanya itu food itu jarak 7 kilo tuh bisa dapat 15, 20. Ini saya bingung kenapa bisa 10.000 gitu. Kalau untuk Grabbike ada peningkatan, tapi tetap ada peningkatan di Grabbike. Nah, tapi kalau untuk Grab Express saya kurang paham, karena saya hanya bermain di 2 tempat aja, Grabbike dan GrabFood. Expressnya saya matikan. Saya sudah mengalami trauma untuk di Express, jadi saya nggak mau lagi. Saya pernah ngalamin itu, titik pengantarannya itu berbeda dengan di aplikasi, jauh sedikit 2 kilo 3 kilo, dan ternyata customernya itu tidak ada pengertian sama sekali. Itu yang pertama yang saya alamin. Yang kedua, titik sudah sesuai tetapi orang di rumah nggak ada, nggak mungkin itu barang saya tinggal. Saya nunggu sampai 1 jam. Akhirnya saya menunggu 1 jam baru customer itu baru ada kabar, karena saya sudah kapok untuk menjalani Express. Oke, kalau untuk wilayah main, saya itu tipikal orang yang ngebolang. Ya, start itu dari, kalau untuk food start dari Blok M. Setelah dari Blok M, sedapatnya saya di mana, saya jalanin. Begitu juga untuk narik penumpang. Start dari mana, saya ikutin arahan dari orderan itu. Kalau untuk trik-trik tertentu sih, kalau saya sih ada ya. Dari saat jam sibuk, saya pasti standby selalu di Blok M. Blok M Square. Kalau saya di Blok M Square, karena saya stay di situ. Nah, kalau untuk sorenya saya nongkrong di daerah Panglima Polim, terutama di depan nasi goreng Abjad. Ya, kita kasih pengertian ke customer. Maaf nih Kak atau Pak atau Bu atau D, ini kita dapat antrean nomor sekian, mau menunggu nggak? Kalau emang mau menunggu, oke saya ikut tunggu. Tapi kalau enggak, ya saya cancel, karena di orderan nasi goreng Kebuli Abjay ini tuh restonya tuh ada 2 pilihan, ada yang resto pilihan sama resto yang tidak pilihan. Tapi kalau yang resto pilihan kan mau nggak mau kita nelfon ke customer service buat minta meng-cancel apabila lama antriannya. Oh, kita udah nggak main menit kalau di Abjay. Paling lama 1,5 jam kita nungguin. Iya, baru 1 orderan. Oh enggak, sama. Kita nunggu 1,5 jam sama orderan yang 15 menit. Tetap argonya misalnya kalau yang jarak 5 kilo 10.000 ya 10.000. Itu tergantung dari pengertian customernya. Oke, kalau untuk dari segi aplikator ya, saya sih cuma memberikan masukan, jangan take and give, tapi give and receive. Take and give itu sudah biasa. Kita minta dulu baru memberikan hasil yang terbaik. Contoh, ya kan? Kalau memberikan dulu baru kita ngasih yang terbaik, itu bagi saya salah. Mendingan give and receive. Kita berikan dulu hal yang terbaik kepada mitra dari pihak aplikator. Mitra pun akan memberikan hal yang terbaik kepada aplikator. Itu seimbang, ya kan? Dalam arti kata itu bisa namanya memanusiakan manusia, itu namanya. Kalau dari penumpang, nah kalau dari penumpang sama halnya intinya.
yang memesan, ya kan? Kalau apabila kita sudah kau informasikan ini lama, yang pertama jangan terlalu bawel. Ya, yang kedua apabila makanan itu sudah jadi, pasti kami semua para driver mengonfirmasi, Kak, kami antarkan sekarang makanannya, Kakak standby handphonenya. Tolong standby. Jadi kita sampai di tempat tujuan, kakak atau pemesan itu sudah siap untuk mengambil makanannya. Jangan kita nunggu lagi karena kita sudah terlalu Oke, tunggu sebentar. Kita jadi tidak terlalu menunggu lagi lama di tempat pemesan karena kita sudah menunggu lama di restoran. Dan pengertiannya itu tergantung keikhlasan dari para pemesan. Seperti apa halnya? Ya tips boleh lah atau apalah, yang penting tergantung keikhlasan hati dari pemesan. Oke. Untuk dari pihak aplikator, tolong bisa memberikan hal yang terbaik buat para mitranya, karena tanpa ada mitra, aplikator bukan apa-apa. Gitulah. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Tanpa aplikator, mitra juga bukan apa-apa gitu loh. Jadi saling bisa memanusiakan manusia aja deh. Amin, 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 amin. Iya, sama-sama. Nah, jadi tadi kan kita udah wawancarain salah satu driver Grab namanya Mas Aldi. Dia katanya nungguin di sekitar wilayah Abjay Panglima Polim. Nah, ini adalah teman-teman yang nungguin di depan Abjay. Nih. Nah, tadi dia bilang kalau masalah ngantri di Abjay itu ya paling lama tuh 1,5 jam lah. Kalau dilihat tuh kondisinya Abjay itu seperti ini. Di situ tempat antrian, di situ tempat ngambil. Jadi ya banyak lah. Gila udah 81 Pak RT. Ini baru jam berapa? Jam 7, bukan jam 4. Gila udah 81. Jadi tolong dimengerti kenapa nganterin Abjay itu cukup lama ya, karena ini pesanannya banyak yang pesen, baik yang order via online ataupun yang datang langsung ke tempat.